kawan rebahan, apa kabarnya nih? Jangan lupa makan ya, biar nanti nggak sakit loh. Sebelumnya, Mimin mau terima kasih dulu nih sama kalian yang nggak bosan-bosannya nonton. Like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga rezekinya terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita lanjutkan lagi ya part 6 dari film series The Last of Us. Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke videonya ya. 3 bulan telah berlalu, yang dimana perjalanan mereka untuk menemukan Tommy belum membuahkan hasil. Di sini mereka berada di rumah kakek dan nenek tua untuk mencari tahu arah kemana yang harus Joel dan Ali lewati. Kakek tua ini mengarahkan Joel dan Ali pergi ke arah timur dan mengatakan mereka tidak boleh melewati aliran sungai yang mereka sebut sebagai sungai kematian. Yang dimana aliran sungai itu tidak ada orang yang tinggal, namun ada sebagian orang yang sudah terinfeksi dan sebagian lagi tidak. Got any advice on the best way west? Yeah, go east. But you never go past the river here. Ever. What's past the river? Death. We never seen who's out there. Some infected, some not. You're not gonna scare us. Setelah menemukan informasi yang jelas, Joel dan Ali pun melanjutkan perjalanannya, yang dimana mereka melewati sungai yang dikatakan oleh kedua orang tua tadi. River of Death. Scary. Karena hari sudah mulai gelap, Joel memutuskan untuk mencari gua di pinggiran sungai ini untuk tempat mereka beristirahat. Come down from there, you're gonna break your neck. Di sini, Ali menanyakan kepada Joel, apakah darahnya yang akan dijadikan vaksin ini bisa berhasil. Karena Ali sendiri sudah pernah mencoba memberikan darahnya saat ingin menolong Sam yang sudah digigit zombie pada episode 5 kemarin, namun usahanya itu tidak berhasil. Lalu Joel pun menjawab, Marlena memang sulit dimengerti, tetapi ia tidak bodoh. Jika ia mengatakan sanggup, artinya mereka bisa untuk membuat vaksin tersebut. Lalu Ellie yang sudah mendengarkan jawaban Joel itu memutuskan untuk istirahat. Keesokan paginya, Joel dan Ali pun melanjutkan perjalanannya. Di sini, Joel melepaskan satu tembakan untuk memastikan bahwa sungai yang akan mereka lewati ini aman. The river of death. Still no people. Ketika Joel dan Ali tak melihat ada pergerakan yang mencurigakan, Joel dan Ali pun melanjutkan perjalanannya melewati sebuah jembatan yang sudah diselimuti oleh salju. Singkat cerita, tibalah Joel dan Ali di sebuah bendungan, yang dimana mereka langsung menyusuri lembah bersalju tersebut. Namun, ketika Joel mencoba melihat peta untuk rute selanjutnya, tiba-tiba saja muncul pasukan berkuda yang langsung mengepung dan menodongkan senjata kepada Joel dan Ali. Loh kawan, Drop the gun. We just talk this through. How about you shut the fuck up? Okay, easy. lalu untuk memastikan Joel dan Ali ini tidak terinfeksi, pasukan berkuda ini mengeluarkan satu ekor dogi pelacak untuk memeriksa mereka. Yang dimana sempat terlihat kepanikan di wajah Joel ketika dogi ini mulai berpindah darinya untuk memeriksa Ali. Tapi untung saja dogi itu justru langsung akrab kepada Ali dan membuat Joel merasa lega melihatnya. Lalu pasukan berkuda ini menanyakan, apa tujuan mereka berada di sini? Yang dimana Joel langsung mengatakan bahwa keberadaan mereka di sini ingin mencari adiknya. Lalu wanita bercadar yang mendengar perkataan Joel ini langsung menanyakan namanya. Joel. Langsung dibawalah Joel dan Ali ke suatu tempat, yang dimana ketika sudah tiba di tempat ini, kita diperlihatkan suasana padat penduduk yang disebut sebagai pondok pendatang. Di sini, saat Joel memperhatikan suasana di sekitar, dari kejauhan, ia melihat Tommy yang sedang beraktivitas.
Lalu Joel pun memanggilnya. Tommy pun langsung menghampiri Joel dan mereka pun berpelukan melepas kerinduan yang sekian lama tak pernah berjumpa. What the fuck you doing here? I came here to save you. Lalu dibawalah Joel dan Ellie ke sebuah kantin untuk beristirahat. Di sini, Tommy memperkenalkan Maria kepada Joel, salah satu orang penting yang ada di tempat ini, sekaligus juga istri dari Tommy. Oh shit. Congrats. Congrats. Setelah How about a selesai tour? istirahat dan melakukan obrolan kecil, Tommy dan Maria langsung mengajak Joel dan Ali untuk melihat tempat-tempat yang ada di sini. All this open country out here, it's a turkey shoot. Teach me how? No, we can't. This place actually fucking works. So, are you like in charge? I'm on the council, democratically elected. So No way. that's our newest one, Ah, what's your name? Shimmer. Shimmer. Well, I'll take Ellie over there if you two wanna catch up. Kemudian, mereka pun berpisah, yang dimana Joel ingin bicara empat mata kepada Tommy. Doesn't seem like you aged much. Thanks for still giving a shit about me. Di sini Joel menjelaskan kepada Tommy, ia membawa putri penting dari kelompok Firefly yang ada di kota Boston, dan putri yang dimaksud itu adalah Ellie. Di sini, Joel menanyakan kepada Tommy di mana tempat kelompok Firefly itu berada. Lalu Tommy mengatakan, jika ingin ke sana membutuhkan waktu sepekan dengan menaiki kuda. Dan tempat itu berada di wilayah Colorado. Dan Tommy mengatakan, perjalanan yang ingin Joel tempuh itu tidaklah mudah, yang dimana banyaknya orang yang sudah terinfeksi dan juga penjara di wilayah tersebut. Namun Joel terus meminta Tommy untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, perkataan Tommy yang menyinggung perasaan Joel membuatnya pergi meninggalkan Tommy. Ketika keluar dari bar itu, Joel melihat perempuan yang sosoknya mirip dengan Sarah, anak dari Joel, yang membuatnya teringat dan sedikit bersedih. Sementara di tempat lain, Ellie mendatangi Maria yang berada di depan tempat tinggalnya. Hello? Maria? Just traded for this. Go ahead, try it on. Di sini mereka bercerita banyak hal, yang dimana Maria menceritakan tentang Joel di masa lalu kepada Ellie. Namun Ellie terus membela Joel yang sangat ia percayai. Lalu Maria berkata kepada Ellie, berhati-hatilah kepada siapa kau percaya, karena satu-satunya orang yang bisa mengkhianati adalah orang yang sudah kita percayai. You are definitely smart. There's a whole lot you're not telling me. Be careful who you put your faith in. The only people who can betray us are the ones we trust. You understand? Lalu Maria pun membawa Ellie ke sebuah bioskop yang dimana banyak warga yang menonton di tempat ini. Lalu terlihat kedatangan Tommy yang sedang mencari Joel. I said I might find you here. Figured I'd save you the trouble. Di sini Tommy meminta maaf atas perkataannya tadi pagi, yang dimana Joel langsung mengatakan bahwa Ellie itu kebal. Tommy yang mengetahui hal itu langsung terkenyut dan meminta Joel untuk menceritakannya dari awal. Singkat cerita, Joel pun menceritakan semua, awal ia bertemu dengan Ellie, kematian Tess, sampai Ellie yang sudah menyelamatkan nyawanya. Di sini, Joel mengatakan kepada Tommy, sejauh ini ia bisa bertahan membawa Ellie sampai ke tempat ini untuk menepati permintaan terakhir dari Tess sebelum ia meninggal meledakkan dirinya. Lalu Joel juga mengatakan, ia sudah terlalu tua untuk bertarung dan bertahan hidup di luar sana. Sehingga Joel meminta kepada Tommy untuk yang terakhir kalinya menggantikannya membawa Ali ke laboratorium milik Firefly tersebut. Dan juga meminta Tommy untuk tidak memberitahukan kepada siapapun termasuk Maria bahwasanya Ali sudah pernah digigit oleh zombie jamur itu. You think I can still handle things, but no matter what was, I'm weak, failure, again and again. Di sini kita betul-betul diperlihatkan sosok Joel yang sebenarnya. Di balik sikapnya yang tegas, ternyata Joel mempunyai hati yang lembut, tulus dan penyayang. Hanya kepada Tommy lah Joel bisa mengungkapkan seluruh kesedihan hatinya yang selama ini ia pendam.
Karena itu, Joel memohon sekali kepada Tommy untuk membawa Ellie ke markas Firefly, agar apa yang selama ini ia perjuangkan untuk membawa dunia lebih baik bisa terwujud. You're younger than me. You're still strong. You said it yourself. You'll come back. Tommy, you're the only. Well, here's your chance to bring your kid into a better world. You have to take her. Tommy, you're the only one. You can't tell anyone. Not even Maria. It's the last thing I'll ever ask of you. I'll take her out at dawn. Alhamdulillahnya, walaupun dengan berat hati, Tommy memenuhi permintaan Joel dan mengatakan ia akan membawa Ellie ketika fajar. Lalu mereka pun beranjak dari tempat ini. We got you on 38. It's left, right. Yang dimana Joel menemui Ali untuk mengatakan bahwa mereka akan berpisah dan pengawalan ke markas Firefly dilanjutkan oleh Tommy. Namun di sini, Ellie yang sudah merasa nyaman terhadap Joel, marah ketika mengetahui Joel akan meninggalkannya dan digantikan oleh Tommy. Ellie. Listen, Why are you here? It's bizarre. I came here to talk to you. No, why are you still here? If you're gonna ditch me, ditch me. I have to leave her, you have to take her. You know, I stood up for you today because I thought... I made this decision for your own good. Do you give a shit about me or not? Of course I do. Then what are you so afraid of? I'm sorry about your daughter, Joel. Don't say another word. You have no idea what loss is. Everybody I have cared for has either died or left me. Everybody fucking except for you. So don't tell me that I'd be safe with somebody else. Because the truth is, I would just be more scared. You're right. And I sure as hell ain't your dad. Come dawn, we're going our separate ways. Keesokan paginya, Ellie yang siap untuk pergi langsung didatangi oleh Tommy. Dan mereka pun langsung menuju ke kandang kuda. Yang dimana Ellie melihat Joel yang berubah pikiran setelah mendengar perkataan Ellie tadi malam, sudah berada di kandang kuda dan bersiap untuk pergi bersamanya. You came here to say goodbye or something? No. You deserve a choice. Still think you'd be better off with Tommy. Let's go. Okay. Kini, Ellie dan Joel yang harus berpisah dengan Tommy pun berpamitan. Yang dimana Tommy mengatakan, selalu ada tempat untuk mereka di sini. Both of you? Can I borrow that? Yeah. Because Maria took mine, you know. I already said yes, Joel. Lalu Tommy pun mengantarkan kepergian Joel dan Ali sampai ke pintu gerbang. Scene ini yang paling Mimin tunggu, momen di mana kita diperlihatkan Joel dan Ellie begitu dekat loh kawan. Yang kini Joel sudah mulai mengajarkan kepada Ellie tembak-menembak yang benar. Di sela mereka istirahat, menempuh perjalanan menuju ke markas Firefly. Deep breath in, slow breath out. He's gentle, steady. It isn't gonna work, it doesn't aim right. Kini sampailah mereka di perbatasan antar negara yang telah mereka lalui selama 5 hari 5 malam, yang sudah mulai mendekati markas Firefly sebagai tujuan mereka. Don't see any fireflies though. Probably this way. Singkat cerita, tibalah Joel dan Ali di universitas yang dijadikan markas oleh kelompok Firefly, yang dimana tampak terlihat sepi dan hanya rombongan kera yang berada di sini. Okay. Here we go. Gun? Yeah. Lalu Joel dan Ali pun bersiap menyusuri tempat ini.
yang dimana tak ada satu orang pun yang mereka temui di sini, melainkan hanya suasana yang sudah berserakan tanpa berpenghuni. There are definitely doctors here. Di sini, Joel dan Ellie menemukan list barang-barang yang dimiliki oleh kelompok Firefly selama berada di sini. They just left. Not all of them. Ketika mereka mendengar sesuatu di lantai atas, Joel dan Ali pun langsung menghampirinya. Hingga tibalah mereka di tempat suara itu berasal. Yang ternyata, hanya gerombolan kera sedang bermain di tempat ini dan tak ada satupun kelompok Firefly yang mereka temui. Maybe in all that research they turned into fucking monkeys. Di sini Joel dan Ellie menemukan peta yang terpampang di mading milik Firefly, yang dimana peta ini menunjukkan dari kota Satlai, yang kemungkinan kelompok Firefly ini pindah ke sana. Setelah Joel dan Ellie melihat-lihat di dalam ruangan ini, tiba-tiba Joel melihat 4 orang yang sedang berada di tempat ini. Tanpa pikir panjang, Joel pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini melalui pintu belakang. Ketika Joel dan Ali ingin mengambil kuda milik mereka, tiba-tiba saja seseorang yang tak dikenal menyerang Joel, yang dimana orang tersebut langsung dipatahkan lehernya oleh Joel. Namun sungguh sayang kawan, tanpa Joel sadari, orang yang menyerangnya tadi sempat menikam Joel di bagian perutnya. Lalu Ali, yang melihat kedatangan dari anggota orang yang menyerang tadi, langsung membawa Joel naik ke kuda yang mencoba menangkap mereka. Namun, Ali dengan tembakannya itu menghambat laju pengejaran dari mereka. Ketika sudah menjauh dari kejaran orang tak dikenal tadi, kita diperlihatkan kondisi Joel yang semakin melemah akibat tusukan tadi. Dan ia pun langsung terjatuh dari kuda yang dikendarainya. Hingga membuat Ali panik dan bingung apa yang harus ia lakukan melihat Joel yang sudah terbaring di atas tanah. Joel, please. Please. Terima kasih ya, kawan rebahan, sudah menonton sampai selesai. Kasih tahu Mimin dong film apa lagi nih yang mau diceritakan. Tulis komentarnya di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya ya.